Hai, di video kali ini saya akan nge-review grinder baru nih dari Nuova Simonelli, namanya MDH. Oke, kita masuk ke spesifikasinya dari atas ke bawah. Ini hoppernya kecil, 0,5 kg atau 500 gram atau setengah kilo. Terus ini adjustmentnya mikrometrik. Jadi mikrometrik itu waktu kita putar-putar si benda ini, burnya bergerak itu bukan hitungan milimeter tapi milimikron, lebih kecil lagi. Jadi untuk grinder-grinder yang kalian lihat seperti ini ada di MDJ, MDX, Eureka. Waktu kita putar itu kita nggak perlu putar banyak-banyak, nanti kelebihan. Jadi kita putarnya cukup secuil, karena putar secuil sudah berpengaruh. Jadi dia misalnya kita halusin, kita putar sedikit aja, itu grind size-nya udah menghalus tapi nggak kasat mata. Oke, terus ini di bawahnya ini ada tombol on off, tombol kita mau pakai timer, dan satu lagi tombol yang bisa diputar-putar itu namanya ini untuk timer tipe analog bukan digital. Nah, ada forknya, jadi kita bisa hands free. Terus tingginya itu 38, lebarnya 15, ke belakang itu 21 cm, 38, 15, 21. Jadi terbilang kecil badannya, terbilang mini. Nah, yang saya suka dari grinder ini, jadi enak nih, mesin-mesin single sekarang punya pasangan yang serasi, manis banget bentuknya. Oke, sekarang kita masuk ke operasionalnya. Ini bagian terpentingnya. Pasti kalian bertanya-tanya dong, si kecil ini, si mini ini seberapa cepat sih dia bisa giling kopi untuk double shot. Nah, ini sekarang di tangan saya udah ada double portafilter untuk double shot. Jadi saya di sini nggak mau pakai timbangan, kita pakai visual aja, karena dari visual ini kalian bisa nentuin apakah ini termasuk sebentar atau cepat dia giling kopinya. Nah, kita giling. Suaranya segini. Jadi grinder ini ada namanya silent block system. Apa itu silent block system? Nanti saya jelaskan. Ini udah full portanya. Oke. Jadi kalian bisa tentukan sendiri ini termasuk cepat atau lambat. Oh ya, silent block system itu adalah ini bahan baku bodinya itu terbuat dari metal yang keras, jadi dia bisa meredam suaranya sampai se-silent ini. Nah, terus diameter bur, penting dong tahu diameter bur. Diameter burnya itu 50 mm, termasuk tidak besar dan tidak kecil juga, di tengah-tengah lah, medium lah ukuran diameter burnya. Terus grinder ini juga sudah ada timernya, cuman kekurangannya adalah kita nggak bisa tahu berapa detiknya karena tidak ada displaynya. Jadi kita harus analog. Contoh ya, saya operasikan timernya. Ini segini, saya putar, kita giling. Oh sorry, kalau kita udah putar-putar kita harus on-kan dulu ininya. Tek. Sekarang ini dalam posisi on, udah timer. Yap, timer. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihannya si MDH ini. Menurut saya kelebihannya nomor satu adalah looks-nya atau penampilannya itu sangat estetik. Kecil, mini, estetik, terus desainnya itu nggak simetris. Biasanya simetris itu kan contoh gini, bulat, ada garis tengah, sama ukurannya. Ini enggak, kalau kita tarik dari tengah itu dia desainnya lebih miring-miring gitu. Nah, ini nih yang buat desainnya, yang buat grinder ini terlihat manis gitu loh. Jadi estetik dipasangkan dengan mesin-mesin single group Anda, enggak matching jadinya, tidak ngebanting lagi penampilan antara grinder dan mesin kopinya. Yang kedua, kecepatan giling. Walaupun tinggi
tinggi badannya hanya 30 sentian, kecil, ringkas. Tapi menurut saya ini cukup cepat untuk grinder yang badannya sekecil ini. Kecepatan gilingnya kalian tadi bisa lihat sendiri. Bandingkan dengan grinder-grinder yang biasanya punya ukuran badan segini. Kenapa ukuran badan segini? Kalau ukuran badan kecil biasanya motornya juga kecil kan. Nah, walaupun kecil-kecil gini dia cukup cepat, jadi kita bisa bikin banyak. Yang ketiga, harganya tergolong murah. Jadi untuk MDH ini harganya tergolong murah. Berapa harganya? Saya nggak biasa-biasanya sebutin harga di video saya karena itu dosa. Jadi cari tahu sendiri ke sales-sales yang punya ikatan emosi sama kalian. Oke, ini biar adil aku harus sebutkan juga 3 kelemahan. Nggak mungkin sebuah benda itu sempurna 100%, pasti ada kelemahan. Biar adil 3 keunggulan, 3 kelemahan. Kelemahan pertama, menurut saya, ini adjustment-nya tidak terekspos sehingga sedikit tersembunyi ketutupan sama hoppernya. Jadi waktu kita mau setting itu kita harus agak nunduk, baru kelihatan. Jadi secara visual ketutup. Oke. Tidak seperti grinder-grinder yang lain, dia terekspos sehingga kita gampang kelihatan tuh barangnya. Nah, yang kedua adalah ini timernya masih analog. Nah, biasanya kan kalau grinder on demand itu timernya digital. Nah, ini mungkin karena harganya yang tidak mahal, bukan murah ya, tidak mahal. Harganya yang terjangkau itu ya disesuaikan lah, akhirnya si timernya analog, tidak ada displaynya. Oke, yang ketiga kelemahannya adalah ini forknya. Fork itu penyangga portafilter biar bisa hands free. Saya pertama ketemu dengan MDH ini, saya kan mau setting. Ini cerita dikit pengalaman. Saya mau setting dudukan forknya pakai obeng, buka. Nah, itu harus ekstra hati-hati, nggak boleh over loosen. Kalau over loosen nanti plat penyangganya bisa over loosen, bisa longgar. Bukan bahaya sih, cuman jadi goyang-goyang dikit. Jadi buat kalian yang beli MDH nanti, kekurangan nomor 3 nih, ingat kalau mau setting dudukan ngelonggarinnya dikit-dikit aja, jangan sampai over loosen. Kalau over loosen nanti platnya longgar. Oke, sekian video saya soal MDH. See you next time. Semoga cuan selalu.